Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mendirikan PT di bidang konstruksi. Jadi ini adalah obrolan ngopi ya rekan-rekan ya, ngobrol seputar konstruksi yang ke-6. Jadi pembahasan yang menarik sekali yang akan kita bahas, mendirikan PT di bidang konstruksi. Oke. Kali ini kita juga akan ngobrol ya dengan Heri Setiawan, sarjana hukum, alumni dari Universitas Tarumanegara. Nah, jadi beliau memang ya kita akan gali ilmunya. Nanti beliau yang berkecimpung di dunia hukum, kita akan ya saling mengobrol, saling belajar di sini. Ya, beliau juga mempunyai email. Nanti rekan-rekan memang nanti juga ingin konsultasi atau mungkin juga ada problem dan lain sebagainya. Atau mungkin ya sekedar sharing saja, bisa saja nanti di-emailkan di heriwawan66@gmail.com. Kita sama-sama belajar gitu kan ya. Oke, di sini mungkin biar tidak lama-lama kita memulai saja obrolan di topik pada malam hari ini. Langsung saya panggil saja untuk saudara Heri, Mas Heri Setiawan. Halo. Oke, selamat malam Mas Heri. Iya, selamat malam. Nah, jadi gini Mas Heri, jadi kita akan sedikit mengobrol seperti tadi ya, judul di awal kita akan mengobrol ya bagaimana sih cara mendirikan PT atau CV di dalam dunia konstruksi. Nah, kita akan sharing dan lain sebagainya seperti itu. Namun sebelum menuju ke pembahasan, saya izin menanyakan nih Mas Heri. Nah, ini beliau mempunyai sedikit motivasi rekan-rekannya. Motivasi ini mungkin ya sederhana namun kayak mendalam artinya ya. Jadi kalau kita lihat adalah kenali hukum, jauhi hukum. Nah, ini maksudnya bagaimana itu Mas Heri? Oh ya, jadi kenali hukum, jauhi hukuman itu pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia tuh wajib mengerti akan hukum dan wajib mengetahui, mempelajarinya. Hal tersebut bertujuan untuk agar kita terhindar dari adanya larangan dan kita wajib untuk melaksanakan beberapa aturan yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi memang ya kita setidaknya walaupun secara dasarnya kita sebagai warga negara ya kita harus setidaknya mengenali apa itu hukum dan lain sebagainya gitu ya Mas Heri ya. Dan setelah kita mengenali, kita harus menjauhi memang larangan-larangan yang ada di mungkin dalam undang-undang tersebut gitu. Ya. Iya betul. Ya jadi ini ya mungkin kita juga nanti akan sedikit beberapa ya, kita tidak lama mungkin Mas Heri, yang ini 30 menitan kita akan menggali ilmunya Mas Heri dalam dunia hukum dan sebagainya. Namun saya perlu infokan juga rekan-rekan ya, nanti sebelum Mas Heri memberikan saran juga di akhir, yang dulunya ini Mas Heri itu adalah SMK betul ya, SMK jurusan otomotif. Nah itu beliau langsung mengambil hukum di Universitas Tarumanegara gitu. Itu betul ya Mas Heri itu ya? Iya betul. Oke, siap. Oke, saya kira saya next saja. Nah, ini yang pertama, mungkin kita juga perlu perkenalan dulu ini ke Mas Heri. Sebenarnya memang ya dari background tadi, terus kemudian seperti apa sih dunia hukum, dan mungkin ada kaitannya konstruksi seperti apa dan sebagainya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Mas Heri. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan. Saya merupakan lulusan dari Universitas Tarumanegara Jakarta, dan saya dalam kelulusan tersebut mengambil jurusan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana sebenarnya, bukan hukum perizinan. Iya. Tapi kebetulan saya sedang bekerja di salah satu firma hukum dalam kepengurusan litigasi dan non litigasi. Dan untuk perizinan sendiri kurang lebih masuk dalam proses non litigasi. Sedangkan litigasi ini dalam ranah hukum peradilan, itu kurang lebih. Dan memang betul saya dulunya lulusan dari SMK
SMK Negeri 2 Purwodadi, tepatnya di jurusan otomotif. Dan pada waktu lulus dari SMK tersebut, ya saya mengambil dari jurusan hukum. Luar biasa sekali ya rekan-rekannya. Jadi beliau memang ya dalam arti dari teknik otomotif ke hukum. Jadi memang saya kira juga punya dasar dan pertimbangan yang kuat untuk kenapa juga nanti di hukum seperti itu, Mas Heri. Iya. Ini biar tidak lama-lama juga, mungkin kita langsung di pertanyaan kedua. Nah, jadi ini mungkin mungkin ini juga ilmu bagi saya dan rekan-rekan yang mungkin lain dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya deskripsi secara singkat apa sih PT atau CV itu mungkin juga mungkin bisa dideskripsikan dulu nih Mas Heri. Oh ya, baik. Jadi gini, secara singkat itu pada dasarnya PT merupakan badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang memiliki status badan hukum. Badan hukum. Berbeda dengan CV. Kalau CV ini merupakan persekutuan perdata yang dalamnya terdapat 2 jenis sekutu. Yang sering kita sebut sekutu pasif dan sekutu aktif. Yang mana sekutu aktif sendiri melakukan kepengurusan selain memasukkan modal pula, sedangkan sekutu pasif hanya memasukkan modal. Seperti itu. Nah, jadi sudah dijelaskan ya secara dasarnya tadi rekan-rekan bahwa memang PT itu terdiri dari 2 orang atau lebih, dan di CV ada sekutu aktif dan pasif gitu ya Mas Heri. Iya, betul. Singkat dan juga cepat mengena, jadi cepat paham gitu. Luar biasa. Iya. Ini mungkin bisa langsung, mungkin ada sedikit tambahan lagi Mas Heri mau ditambahkan? Oh ya, kalau untuk hal ditambahkan ini jadi ada beberapa perbedaan lah ya. Kalau untuk PT sama CV ini yang menjadi pembeda adalah statusnya. Jadi kalau yang PT itu kan status badan hukum, sedangkan untuk si CV statusnya adalah bukan badan hukum, tapi yang sering kita sebut sebagai badan usaha. Iya. Siap. Ya, luar biasa. Terus saya next saja di pertanyaan ketiga. Nah, ini mungkin juga orang-orang mungkin juga akan sedikit menanyakan nih Mas Heri, dalam arti juga dari segi keuntungan, dari segi memang keefektifan, fleksibel dan lain sebagainya antara CV sama PT sebenarnya ini lebih menguntungkan mana gitu, atau mungkin seperti apa? Kalau kita bicara perihal lebih menguntungkan mana ya? Kalau dari saya pribadi sih lebih memilih ke PT lah ya. PT. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada satu yang perlu kita garis bawahi bahwa aset pribadi kita itu lebih aman dan terlindungi di PT. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT. Dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Nah, jadi untuk aset pribadi ini lebih aman di PT karena para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT tersebut. Lalu yang kedua, ya kalau PT itu kan berbadan hukum, beda dengan CV. Itu yang menjadi poin kedua saya memilih PT. Lalu untuk PT sendiri ada kemudahan dalam mengalihkan kepemilikan saham. Gitu. Yang poin ketiga yang tujuan kenapa saya lebih menguntungkan nama PT sendiri. Jadi sudah dijelaskan ya dari rekan-rekan ya, kalau Mas Heri pribadi memang dia lebih untuk ke PT-nya karena memang lebih save dana pribadi sama mungkin dana untuk usaha PT-nya. Ya mungkin ini saya sedikit menambahin Mas Heri, kalau mungkin salah nanti bisa diluruskan. Jadi misal ada problem di PT, jadi dana pribadi kita itu tidak terbawa-bawa gitu maksudnya Mas Heri? Iya betul. Jadi para pemegang saham, ada direktur sama komisaris ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT. Gitu. Lebih aman lah, beda dengan CV. Oh iya. Iya. Beda. Kalau CV bagaimana itu Mas Heri? Kalau CV seperti yang kita tahu, CV
tanggung jawab itu dibebankan kepada sekutu aktif saja. Dapat dibebankan pula kepada sekutu pasif apabila ia melakukan tindakan kepengurusan juga. Gitu. Jadi harta pribadi pun dengan harta perusahaan itu ya bisa dikatakan jadi satu. Iya, benar. Nah, jadi sudah jelas sekali ya, saya kira rekan-rekan ya. Jadi antara CV dan PT tadi lebih safety, saya kira untuk safety-nya tuh lebih safety di PT itu Mas Heri ya. Ya, ini hanya sebatas untuk keamanan ini ya, finansial ya. Finansial, betul. Ya, nah, seperti itu. Oke, saya kira juga sangat jelas sekali. Terus kemudian saya next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita sudah mulai masuk untuk ini nih Mas Heri. Jadi saya juga mungkin sebagai orang yang non-hukum atau mungkin orang awam ya, langkah paling dasar untuk membuat PT atau CV itu harus bagaimana dulu sebenarnya Mas Heri. Jadi saya tidak tahu apa-apa mengenai hal itu, ya langkah saya harus ngapain dulu untuk misal membuat PT atau CV itu. Oke, jadi kita mulai dari PT dulu ya. Ya, siap. Jadi untuk mendirikan sebuah PT itu diperlukan 2 pemegang saham. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, pemegang saham ini terdiri dari direktur dan komisaris. Untuk PT sendiri dia bisa dalam negeri dan juga bisa luar negeri atau asing. Lalu untuk persyaratan sendiri yang mesti dipersiapkan utama adalah KTP untuk dalam negeri, paspor untuk yang WNA, alamat PT-nya di mana, email PT, dan nomor pokok wajib pajak si penanggung jawab sendiri. Iya, siap. Jadi mohon maaf Mas Heri ya. Oh ya. Saya potong dulu ini. Jadi langkah utama saya sebagai orang awam harus menyiapkan tadi ya KTP, NPWP. Nah, NPWP itu yang kita bisa membuatnya sendiri langsung di ini ya Mas Heri. Kita bisa mengurusnya sendiri di kantor pajak. Kita bisa membuatnya di situ. Di Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak KPP. Iya, siap. Terus kemudian alamat juga. Nah, ini saya menjadi pertanyaan juga nih Mas Heri. Nah, kita kan misal kita ingin buat PT tapi alamat kita itu kita tidak punya kantor, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Atau mungkin alamat rumah atau apakah boleh? Oh ya, jadi kalau untuk alamat PT sendiri kan, kalau emang betul kita belum ada pandangan domisilnya mau ditaruh di mana, ya kita bisa pakai untuk sementara dulu alamat PT rumah. Oh boleh itu ya Mas Heri ya? Ya boleh, tapi nanti kalau misalkan kita udah tahu domisilnya di mana, nanti kita bisa buat akta perubahan kedudukan. Nanti dibuat berdasarkan RUPS, dapat pemegang saham untuk perubahannya. Dan perubahannya nanti bisa melalui notaris. Oh iya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya rekan-rekan. Jadi pertama KTP, NPWP, dan memang tadi 2 orang antara komisaris sama direktur tadi yang memang harus kita siapkan. Jadi mungkin saya sebagai orang awam mungkin harus mengajak dulu untuk entah jadi direktur atau komisarisnya gitu ya Mas Heri. Iya, harus ada minimal direktur dan komisaris itu harus ditunjuk siapa. Oh ya, siap. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Langkah paling dasar, langkah nolnya lah mungkin ya. Kita harus ngajak orang dulu. Oke, sudah dapat 2, siapkan tadi KTP dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu. Terus mungkin bisa dilanjut lagi Mas Heri untuk langkah berikutnya. Oh ya, jadi kan kalau kita sudah punya beberapa persyaratan tadi, kita langsung melakukan pemesanan nama PT kepada notaris. Dan nanti setelah ada pemesanan nama ini, dari notaris sendiri akan membuat suatu minuta pemegang saham yang terdiri dari direktur dan komisaris. Yang mana minuta ini merupakan suatu draft yang nantinya harus ditandatangani oleh para pemegang saham. Di antaranya adalah direktur dan komisaris. Nah, kalau sudah, dari notaris sendiri nanti akan menerbitkan suatu akta pendirian PT, akta pendirian PT dan SK pendirian PT dari Kemenkumham yang diterbitkan oleh Menkumham sendiri SK tersebut. Oke, siap. Sebentar Mas Heri, saya potong dulu lagi. Jadi setelah tadi persyaratan awal sudah ada
2 orang tadi, direktur, komisaris, dan surat-surat dan sebagainya, kita pergilah cari notaris itu ya Mas Heri ya? Iya, nah, betul. Setelah itu kita menyiapkan nama atau nama PT yang kita gunakan, seperti itu. Oh ya, siap. Jadi seperti itu, rekan-rekan juga agak mulai sudah paham, dan mungkin rekan-rekan yang lain juga saya kira mulai paham juga seperti itu. Oke, mungkin setelah itu bisa dilanjutkan lagi Mas Heri. Oh iya, seperti yang dijelaskan tadi, tujuannya itu untuk legalitas pendirian PT. Ya, legalitas pendirian PT tadi kan ada akte dan SK. Ya, ini yang untuk memproses keduanya ini kita harus melalui notaris. Iya. Lalu selanjutnya kita harus melakukan pembuatan NPWP perusahaan. Seperti yang di awal tadi kan kita harus punya NPWP perorangan atau NPWP penanggung jawab lah ya. NPWP direktur, NPWP komisaris. Nah, kalau yang ini beda. Ini pembuatan NPWP ini untuk NPWP perusahaan kita, PT-nya kita. Nah, untuk pembuatannya sendiri hampir sama dengan NPWP untuk penanggung jawab tadi. Oh iya. Jadi persyaratannya cukup kita mengisi form di kantor pajak Pratama. Nah, pengisian form sendiri itu nanti pengisian form untuk NPWP perusahaan atau NPWP badan. Oh iya. Nah, nanti yang melaksanakan salah satu pemegang saham yang bertanggung jawab, entah itu komisaris atau direkturnya. Iya. Oke, siap. Kalau untuk pengurusan pajak sudah selesai, baru kita lanjut ke pengurusan nomor induk berusaha atau NIB. Oh, nomor induk perusahaan, NIP dari Mas Heri. Nomor induk berusaha, NIB. Oh, NIB ya, siap. Iya. Jadi di dalam NIB nanti kita akan diproses melalui OSS. OSS sendiri singkatan dari Online Single Submission System. Kalau kita ingin proses ini di laman oss.go.id. Ini untuk tujuan kepengurusan nomor induk berusaha kita. Iya, siap. Dan perlu dijelaskan, untuk OSS ini sudah termasuk tanda daftar perusahaan, akses kepabeanan, angka pengenal impor, APU dan APT. Oh, sudah ada. Jadi sebelum kita untuk mengurus nomor induk berusaha, kita terlebih dahulu harus mengerti mengenai klasifikasi baku lapangan usaha kita atau KBLI. KBLI yang terbaru itu KBLI 2017. Tujuannya untuk mengklasifikasikan aktivitas kegiatan ekonomi kita. Dan untuk mengetahui KBLI 2017 itu kita bisa melalui OSS atau Online Single Submission System. Jadi kita bisa cari tahu kategori klasifikasi usaha kita tuh bidang apa, nomor berapa, itu dari OSS bisa kita cari tahu. Nah, jadi mungkin saya ini dari Mas Heri. Kalau kan tadi memang kita sudah selesai mungkin membuat NPWP, setelah itu kita masuk di NIB atau nomor induk berusaha sama. Nah, setelah itu OSS. Nah, ini antara NIB sama OSS ini ibaratnya kita sendiri atau mungkin kita sendiri bisa, atau mungkin yang memang dari notaris, atau mungkin dari mana Mas? Oh ya, oke. Jadi untuk kepengurusan tadi sebatas NIB ya, nomor induk berusaha. Tapi untuk mengurusnya itu kita melalui OSS, Online Single Submission System. Jadi OSS itu merupakan wadah untuk kita perorangan ini yang bertanggung jawab selaku pemegang saham untuk mengurus NIB itu. Jadi untuk mengurus NIB itu salah satu penanggung jawab harus mengurus NIB ini melalui OSS. Gitu. OSS itu merupakan ini seperti laman website gitu. Jadi kita langsung bisa mengajukan pendaftaran online sendiri. Ya, jadi mungkin itu bisa dilakukan sendiri, ataupun mungkin kita juga bisa seperti ada kayak perusahaan yang memang mengurusin seperti itu, gitu bisa ada ya Mas Heri ya? Ada. Untuk mengurus perizinan sendiri legalitas banyak jasa. Ya.
Nah, siap. Tapi kalau alangkah lebih baiknya ya kita perorangan aja lah ya. Kita kan sambil belajar juga untuk khususnya. Gitu. Betul. Nah, setelah tadi di OSS tadi, terus itu langkah selanjutnya seperti apa itu Mas Heri? Itu bagaimana? Oke, kalau tadi kan udah untuk penerbitan nomor induk berusaha. Betul. Lalu kita langkah selanjutnya adalah izin usahanya. Nah, kebetulan ini kan izin usaha ini kan meliputi izin usaha jasa konstruksi. Betul, ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu ada namanya izin usaha jasa konstruksi. Itu adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Nah, lalu kalau ada pertanyaan bagaimana dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tersebut namun hanya menjual bahan-bahan bangunan. Nah, betul. Apakah perlu IUJK? Nah, untuk kegiatan perdagangan bahan bangunan ini hanya membutuhkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Ini perlu digarisbawahi. Iya. Jadi kalau ya gimana? Jadi gini Mas Heri juga, karena emang perusahaan di bidang konstruksi itu memang tidak melulu di bidang konstruksi, memang juga ada banyak supplier dan sebagainya. Yang tadi sudah betul. Mas Heri ya, bahwa hanya membutuhkan SIUP saja itu Mas Heri ya. SIUP ini khusus untuk perdagangan bahan bangunan. Iya. Oke. Jadi memang. Namun kalau di luar daripada itu, untuk jasa konstruksi sendiri perlu atau wajib adanya izin usaha jasa konstruksi. Jadi kalau hanya perdagangan tidak usah pakai izin tadi ya, IUJK dari Mas Heri ya? Ya betul. Kalau untuk kegiatan perdagangan bahan bangunan hanya membutuhkan SIUP. Sedangkan karena untuk KBLI-nya ini tercantum dalam kegiatan usaha pada kode usaha nomor 4663, yaitu perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan. Jadi cukup untuk SIUP, bukan IUJK. Siap. Lalu IUJK sendiri untuk mengambil izinnya itu dari beberapa orang itu harus memiliki sertifikat tenaga ahli, terampil, dan SBO yang sering kita sebut sebagai sertifikat badan usaha. Betul. Nah, di mana untuk mendapatkan kedua sertifikat itu harus tergabung dalam asosiasi jasa konstruksi. Dan nanti bagi kalian dapat mencari pengurus asosiasi tersebut di kota Anda. Dan pendaftaran izin usaha jasanya tersebut dilakukan di Pemda setempat dengan membawa beberapa persyaratan tadi. Gitu. Nah, jadi setelah tadi ya mungkin ya Mas Heri, jadi memang harus ada juga sertifikat tenaga ahli sama sertifikat tenaga terampil tadi ya, sama apa tadi juga tadi Mas Heri. Jadi memang yang perlu dilampirkan juga tadi ya Mas Heri. Sertifikat badan usaha. Sertifikat badan usaha seperti itu. Ini kalau kita untuk menambah, kalau memang sudah untuk masuk di IUJK dari Mas Heri ya. Izin. Iya betul. Untuk mengurus IUJK itu sendiri perlu digarisbawahi harus ada sertifikat tersebut. Siap. Oke. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin bisa di next lagi Mas Heri. Oke, lalu untuk CV ya. Tadi kan pendirian PT, sekarang CV. Kalau untuk Mas Heri, jadi setelah kita sudah dapat IUJK dan lain sebagainya, jadi PT kita sudah bisa start tadi Mas Heri, sudah bisa melakukan pekerjaan konstruksi ya? Atau bagaimana? Iya, sudah. Jadi kita kan kita kan bicara sebatas pendirian ya, pendirian dan izin usahanya. Apabila kita pendirian dan izin usaha udah ada legalitas, ya, jadi kita sudah bisa mulai mengoperasikan usaha kita. Seluruh Indonesia itu ya Mas Heri, nasional. Ya, nasional. Luar biasa. Nah, jadi rekan-rekannya tadi saya kira juga sangat jelas sekali ya. Jadi dari awal sampai akhir, di mana tadi sampai di titik kita mengurus IUJK untuk kita melaksanakan, misalnya perusahaan kita di Jakarta, kita mengerjakan proyek Papua, nah itu sudah bisa. Jadi kita sudah mulai start. Kalau kita sudah secara legalitas tadi, baik izin usaha maupun yang tadi izin badan usaha tadi itu Mas Heri. Oke, siap.
Kemudian mungkin yang CV ini Mas Heri, ya, ini juga saya sebagai orang awam membuat CV. Nah ini seperti apa gitu ini caranya?